tidak termasuk dan tidak tergolong ke dalam penistaan agama. Judulnya Muhammad KC bukan melece. Justru pernyataan-pernyataan beliau ini saya menilai lebih sadis daripada seorang murtadin. Mohon maaf saya harus katakan itu. Seorang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, mengaku punya ilmu, tetapi ternyata bagaimana mungkin kemudian orang yang melafazkan Maha Suci Yesus, ya Tuhan semesta alam, Anda iakan, Anda benarkan, Anda dukung. Di mana akidah yang Anda perjuangkan selama ini? Ini di depan umum, di mana dia channelnya itu dikenal adalah sebagai misionaris. Saya kan bukan pendeta atau misionaris. Jadi, untuk apa saya mengucapkan itu? Mana dengan kaidah Islam? Apakah itu dibenarkan? Kan saya sudah katakan tadi. Di internalnya kita, di internalnya kita, Anda mengatakan seperti ini. Tapi pada kenyataannya, pada saat Anda hadir di tempat itu, Anda mengiyakan. Nah, itu kan bahasa milik semua umat, bahasa Arab. Nah, justru itulah yang menyakitkan umat Islam, pernyataan saudara itu. Ya, saya tanya ke Anda tahu kitab apa yang dia sering bawa di depan layar? Iya, kitab fikih. Kitab fikih, apa itu kitab fikihnya? Ya, kita sama-sama melihat kan. Anda tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, saya beritahu. Saya sudah tahu. Apa nama kitabnya, Pak? Di dalam kitab itu apakah ada dibahas tentang terorisme? Sekarang begini, kan saya sudah sampaikan tadi. Apakah dia berhenti dari itu? Tidak. Tidak berhenti. Dia berulang lagi, melakukan lagi, fundraising lagi, kumpul dana lagi, melontarkan perkataan yang bahkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Itu nanti terjadi, gitu kan, insya Allah ya aman. Di sini yang saya lihat Anda betul-betul baru di tanah ini. Prematur dalam bersikap. Itu menyakiti hati kami juga. Anda lebih memilih bermajelis dengan mereka dahulu tanpa bertanya kepada Anda saja dahulu. Tidak. Tuh, bro. Ini sudah nyata-nyata menghina di depan publik, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina umat Islam. Anda masih sempat mengatakan kadang-kadang gitu. Jadi maksudnya Anda mengiyakan, membolehkan gitu ya. Makanya saya katakan tadi, ini kan diskusi ya. Diskusi, dialog. Ini Allah dihujat, dimaki-maki. Rasulullah dihujat, dimaki-maki depan umum dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya umat Islam itu meninggalkan Islam. Anda sebagai ustadz katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara Ustadz Zuma ya dengan Ustadz konon katanya yaitu saudara Miftah ya, yang beberapa waktu yang lalu membuat suatu pernyataan yang kontroversial ketika membela penistaan yang dilakukan oleh si Qosman bin Sunet. Nah, bagaimana di dalam diskusi ini Ustadz konon katanya ini menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Zuma ya, terkait hal pembelaan dia terhadap si Qosman bin Sunet ini di channelnya Yusuf Manubulu ya. Dan untuk mengetahui selengkapnya tentu kita akan simak terlebih dahulu videonya ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share
Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya ya, untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin langsung saja pertama saya kasih Ustadz Miftah sebagai penghantar atau mukadimah, terus nanti kita mengusung tajuk yang kita bahas. Silahkan Ustadz Miftah, waktu dan tempat Anda persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absari thaqibah wal uqulil murjihah. La haula wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan akidah Islam yang saya hormati dan saya sayangi, terima kasih telah menginvite saya di dalam dialog yang sangat baik ini untuk kita bisa terus mengembangkan khazanah-khazanah wawasan kita tentang keislaman ataupun isu-isu sosial yang menarik minat kita, yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan limardatillah, untuk mencari keridhaan Allah tentunya. Terkait dengan isu dari Bapak KC ya, beliau dalam beberapa waktu yang lalu telah dilaporkan ke polisi dan beliau kemudian dibawa ke polisi, lalu sekarang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Saya menanggapin beberapa hal yang menurut opini saya kan gitu, juga berdasarkan dari teman-teman yang muslim yang satu ide dan sepemikiran dengan saya, bahwa laporan tersebut tidak termasuk dan tidak tergolong ke dalam penistaan agama. Atas dasar itu saya membuat sebuah tulisan di Facebook yang judulnya Muhammad KC bukan melece. Itulah judul daripada tulisan saya beberapa waktu yang lalu, yang kemudian di-share ribuan kali, lalu di-like ribuan kali juga. Dan sampailah tulisan itu ke umat Kristiani, sampai ke Bapak Yusuf dan kepada beberapa orang pendeta yang menghubungi saya gitu kan, untuk berdialog. Jadi atas dasar semangat untuk mencari ilmu gitu ya, dan semangat untuk berdialog, saya datang gitu di acara dari Pak Yusuf Manubulu itu, dan saya berdialog menjelaskan perihal tulisan saya itu, yang tentunya bagi mereka itu semacam support ya, dari Muslim ke Bapak KC yang kemarin itu. Jadi mungkin barangkali beberapa orang tidak terima gitu ya dengan ulasan-ulasan saya yang saya sampaikan di beberapa channel YouTube, di berbagai kegiatan dan acara-acara yang ada. Tapi sebenarnya saya katakan tadi, saya bukan bahasa yang seperti disampaikan oleh teman-teman itu membela ya, bukan bahasa membela, walaupun itu akhirnya bisa menjadi pembelaan kan gitu. Tapi saya di sini melihat sesuatu hal yang berbeda gitu, melihat hal yang berbeda, bahwa ketika kita berbicara tentang
Islam kan gitu. Tentu kita bisa bebas gitu dalam konteks-konteks keislaman. Kita bisa mengambil referensi dan sumber apapun itu kan namanya sudah dialog. Nah, kemudian ketika saya melihat Pak KC ini di dalam penafsiran dia kan begitu. Saya ada beberapa hal yang saya memang sepakati gitu. Ada juga yang memang menjadi perbedaan tentunya. Jadi kita di dalam bernarasi itu kan tidak semuanya yang sepaham sama kita, tidak semuanya juga yang seide dengan kita. Pasti ada yang suka, ada yang tidak, kan begitu. Tetapi saya berprinsip niat saya itu adalah bukan untuk hal-hal yang lain gitu ya, atau dengan bermaksud menyampaikan ide-ide yang bertentangan, tidak. Tetapi di sini saya ingin mencoba untuk mendudukkan posisi tentang penistaan agama itu kan begitu. Karena kalau kita sampaikan ya pasal penistaan agama ini ya memang pasal yang sebenarnya ambigu. Maka ini akan memancing lapor-melapor yang tidak akan pernah berhenti. Karena di satu sisi dari pihak Islam merasa tersinggung misalnya dengan ceramah dari kelompok Kristiani misalnya. Kelompok Kristiani juga merasa tersinggung mungkin dengan dari Muslim kan begitu. Nah, akhirnya pasal ini bisa menjadi semacam untuk menghakimi seseorang, ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, saya justru ketika saya memberikan sebuah kontribusi tulisan kepada Pak KC ini, supaya tidak ada lagi ke depannya lapor-melapor, yang ini juga akan tetap menambah semangat kita untuk terus berdiskusi di dunia maya ini. Nanti suatu saat, kan begitu, kalau kita terus memajukan pasal penistaan agama terhadap siapapun, maka umat lain pun akan begitu juga. Akan meneruskan pasal penistaan ini terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Nah, ini persoalan akidah ya. Akidah itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa satu. Perbedaan itu akan terus ada. Tapi memang prinsip dalam kehidupan, yang berbeda itu memang nggak bisa disatukan. Ada hal yang memang berbeda tapi bisa dipersamai. Tapi ada hal yang berbeda memang nggak bisa disamakan. Nah, umat Kristiani dengan ideologi mereka secara Kristen tentunya, umat Islam dengan ideologi mereka secara Islam. Jadi kalau saya sampaikan apa yang diutarakan Pak KC kemarin itu, gitu, itu kan hal-hal yang sebenarnya yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia reduksi ulang dalam pemikirannya, dan dia tafsirkan itu. Kemudian ada beberapa pendapat-pendapat dia, misalnya tentang khazanah kitab kuning, itu kan begitu. Dan itu memang ada ya, tahrif ya, penyelewengan naskah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak ingin memberikan kontribusi yang orisinalitas tentang naskah atau qaul para ulama terdahulu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di kitab-kitab itu kan ada bab jihad gitu kan, tentang menghalalkan darah kan gitu. Bagi apa ya? Bagi orang-orang yang memusuhi Islam, memerangi Islam kan begitu. Nah, dia membuat kesimpulan bahwa ada radikalisme di dalam kitab-kitab itu. Inilah sebenarnya jalan kita adalah untuk menjelaskan itu. Jadi maksud saya, kenapa harus sampai kita melaporkan ini? Sebenarnya ini adalah satu motivasi bagi kita untuk menerangkan kepada umat Kristiani, ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Yang Anda maksud itu Pak KC begini. Nah, saya selalu katakan fisik dengan fisik. Nah, ketika seseorang melakukan penyerangan kepada kita, kita balas fisik dengan fisik. Argumen dengan new argumen tentu. Mulut dengan mulut gitu. Nah, kalau seandainya mulut dengan fisik kan rasanya di luar batas jadi. Maka saya sampaikan, saya berusaha untuk meredam ini gitu. Dengan tujuan suatu saat nanti ke depan tidak ada lagi lapor-melapor
sehingga kita bisa bebas berdiskusi. Nah, bisa berdiskusi tentang Islamolog, tentang Kristolog. Nah, kalau nanti ke depannya ini akan tertangkap misalnya kan gitu kan. Ini akan menjadi luka yang menganga bagi umat yang lain kan gitu. Dan mereka juga nanti akhirnya merasa curiga terus kan, sentimental gitu kan. Nah, nanti mereka akan menunggu pemuka-pemuka Islam, apabila mereka tergelincir lidahnya, mereka juga akan lapor kembali. Nah, saya hanya menyampaikan ini dari sudut apa yang disampaikan Allah ya dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan begitu. Serukanlah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Hikmah itu kata Syekh Muhammad Amin Al-Syafi'i di dalam kitab tafsir Hadaiqur Ruhi war Raihan adalah bil hujjah, kan gitu, dengan hujjah, sampaikan dengan hujjah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari, mau'izatil hasanah itu adalah dengan bidalailil iqna'iyah, ya, dengan dalil-dalil yang melegakan, dalil-dalil yang mengamankan, menyenangkan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, Syekh Muhammad Al-Harari menyampaikan ini adalah wa khasimhum, debat rasa permusuhan mereka itu. Nah, apa kata beliau? Bitariqatil lati hiya ahsanul munadharah wal mujadalah, itu dengan metodologi atau dengan trik-trik berdebat yang terbaik, tapi tetap mengasaskan minarifqil lail, dengan kelembutan dan kasih sayang. Saya rasa itu dulu. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz Miftah atas mukadimahnya. Mungkin sebelum lanjut ke Ustadz Zuma, saya akan bacakan yang menurut perspektif hamba itu adalah hujatan-hujatan yang dilontarkan si Kasman bin Sunet ini ya secara produktif di kanal YouTube-nya. Yang pertama, Kasman mengganti liturgi Islam yang dimana Alhamdulillahirabbil alamin diganti Alhamdulillah Yesua Rabbil alamin. Nah, itu menurut saya sebuah hujatan dalam pandangan saya, karena itu adalah liturgi-liturgi Islam yang secara rububiyah diajarkan kepada kita. Terus yang kedua, statementnya yang secara produktif dan masif mengatakan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad SAW itu adalah pengikut jin, itu yang dilontarkan secara produktif. Terus yang ketiga, kata salam itu juga diganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang keempat mengatakan bahwa kitab kuning ini adalah kitab yang merupakan sumber daripada terorisme, yang mengajarkan terorisme dan radikalisme. Terus yang kelima, memfitnah bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah, menyembah batu hitam. Terus yang keenam, menuduh bahwa Allah itu juga adalah jin. Nah, itu secara produktif dan masif disampaikan oleh si Kasman di channel YouTube-nya. Nah, tetapi ironisnya, sayang seribu sayang, ketika saya melihat live Pak Yusuf Manubulu dengan Ustadz Miftah Kul ini, Ustadz Miftah Kul malah, mohon maaf ini ya, membela dan pro terhadap statement Pak KC, dan kemarin juga di tempatnya Pavel 88. Nah, mungkin untuk narasumber kedua, silahkan Ustadz Zuma untuk memaparkan, dan sekaligus kalau kontra juga bisa mengkonter apa yang dilontarkan oleh Bro Miftah. Tafadhol, waktu dan tempat hamba persilahkan. Masih di mute Ustadz Zuma. Oh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah ya dari segala tuduhan-tuduhan dan fitnahan. Maha suci Allah dari segala ungkapan-ungkapan orang-orang kafir yang menyamakan esensi Allah dengan sosok manusia. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh makhluk, bukan hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi.
Jadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bro Miftahul ya, kaitannya tentang hal bagaimana kemudian pembelaan dari saudara kita ini tentang apa tujuan beliau kemudian menghadiri atau hadir di dalam channel orang yang selama ini kita kenal selalu menampilkan para murtadin. Kemarin itu pas saya melihat pertama kali ya, saya berpikir bahwa saudara saya ini juga adalah seorang murtadin. Ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan, lalu kemudian tanya jawab dari Yusuf Manubulu, ternyata kalau saya melihat latar belakang saya sebagai seorang kristolog, justru pernyataan-pernyataan beliau ini saya menilai lebih sadis daripada seorang murtadin. Mohon maaf saya harus katakan itu. Karena itulah kemudian sahabat saya undang ke sini untuk kemudian bisa mengklarifikasi pernyataan-pernyataan saudara. Karena ini sangat menyakitkan hati umat Islam. Mungkin sahabat mengatakan bahwa ini adalah kebaikan. Islam itu harus dinampakkan. Islam itu harus terlihat kasih sayang. Islam itu harus memperlihatkan sisi di mana Islam itu adalah rahmat. Tetapi harus kita tidak melupakan juga hal yang selama ini terjadi di antara kita. Antara anak bangsa, ada pergesekan antara pengajaran-pengajaran Islam yang kemudian mereka sampaikan dengan cara-cara yang tidak benar. Di negara kita ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pejuang-pejuang yang senantiasa menghalangi gerakan-gerakan dari agama lain untuk kemudian mengambil umat Islam itu menjadi pengikut mereka. Dan itulah orang-orang kristolog. Orang-orang kristolog inilah yang peduli tentang itu. Bagaimana kemudian para ulama, para ustadz, para habaib sibuk ya memperbaiki umat dari dalam. Kristolog itu kemudian menjadi tameng, menjadi garda terdepan untuk menjaga gerakan-gerakan kristenisasi. Dan salah satu oknum yang paling sangar, yang paling santer, ya, yang paling memperlihatkan rasa bencinya terhadap Islam, yaitu si Kosman ini. Kosman ini sangat memperlihatkan dengan nyata permusuhannya kepada Allah, kepada Rasulullah. Dia benci sebenci-bencinya. Dia melakukan apapun yang dianggap benar untuk kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat umat Islam. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Seorang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, mengaku punya ilmu, tetapi ternyata ketika saya melihat pernyataan-pernyataan saudara saya ini, itu larinya kepada apa? Kepada pernyataan Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya ya sosok orang yang memiliki ilmu, tetapi ilmunya itu tidak dimanfaatkan benar-benar karena Allah, malah dimanfaatkan untuk bagaimana bisa membangkitkan kekuatan-kekuatan pembenci-pembenci Allah. Ya. Ini yang ingin kita klarifikasi hari ini. Saya hargai bro saya ini adalah orang terpelajar, orang yang mengerti Al-Quran, orang yang paham hadits. Ya, boleh dikatakan Anda adalah seorang ulama, tapi secara tidak langsung, ya, Anda telah membenarkan dalil-dalil dalam Al-Quran tentang ulama suh, yang mana Rasulullah sudah mengatakan jauh sebelumnya akan datang kepadamu sosok orang yang merasa beriman, merasa berilmu, tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian perbuatannya menyisih perkataannya sendiri. Dia menerangkan Allah itu adalah Tuhanku, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, tapi menyakiti hati umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalil demi dalil Rasulullah sudah ungkapkan ciri-ciri itu. Ya, itu sudah diterangkan oleh Rasulullah jauh sebelum kita ada sekarang ini. Rasulullah telah melebatkan orang-orang ini. Mereka ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridha dari manusia. Mereka ingin sanjung dari manusia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan itu, meski menyakiti saudaranya sendiri. Coba Anda bayangkan, sebagai ustadz, sebagai ulama, ya, Anda ngaku sebagai orang yang bisa membimbing orang-orang menuju kepada Islam. Bagaimana mungkin kemudian orang yang melafazkan Maha Suci Yesus, ya, Tuhan semesta alam, Anda iakan, Anda benarkan, Anda dukung.
Di mana akidah yang Anda perjuangkan selama ini coba? Ini yang ingin kita klarifikasi. Ketika si Kosman mengatakan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, lalu dia mengatakan Subhana Yesus, Maha Suci Allah, katanya harusnya diganti menjadi Yesus. Ini di mana? Di mana coba pemahaman saudara sebagai seorang ustadz? Ketika ada sosok yang menghina Islam, menghujat Islam sudah bertahun-tahun, bahkan beliau itu adalah misionaris yang awal mula pergerakannya telah banyak ya membuat orang lain itu beralih kepada keyakinan orang lain. Coba saya minta saudara saya ini menjelaskan bagaimana kemudian ada oknum yang maha suci selain daripada Allah. Coba Anda terangkan kepada kita, ini sederhana, sesederhana itu. Anda bisa menjelaskan kaidahnya seperti apa, bagaimana kemudian ada sosok yang selain daripada Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini yang ingin saya dapatkan ilmunya dari Anda. Bagaimana kemudian orang itu dikatakan mendoakan seseorang ya agar dirahmati, agar diberkati dengan mengatasnamakan oknum dari sembahan orang lain. Saya ingin dengarkan dari seorang ulama, dari seorang praktisi agama Islam yang selama ini banyak ya membuat orang lain itu terkagum-kagum terhadap curhatannya di mana-mana. Silakan Bro Miftah. Oke, terima kasih Ustadz Zuma atas paparannya. Ya, sebelum ke Ustadz Miftah, saya juga teringat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti akan datang segolongan orang yang mengutip ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW untuk membenarkan perlakuannya. Silakan Ustadz Miftah untuk menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Zuma. Tafadhol. Ya, jadi ketika kita emosi ya, secara psikologi, kita sudah kehilangan kontrol, baik itu dalam berbicara maupun di dalam berpikir juga. Muncullah suuzon yang berkembang, mengatakan bahwa saya itu misionaris, mengatakan bahwa saya itu dapat pajero lah di berbagai komentar kan, saya dapat uang dari Pak Yusuf kan gitu kan. Dan sampai hari ini, silakan kita kalau misalnya ada yang di Medan atau yang dari luar Medan mau datang ke rumah. Saya hari ini masih tinggal di rumah orang tua saya. Tinggal di sini, saya belum punya rumah, saya masih ngumpul uang dulu bersama istri saya nanti supaya saya beli rumah nanti ke depan. Insya Allah kan begitu. Saya akan sampai ke sana nanti dengan izin Allah. Dan saya sampaikan kepada umat-umat Kristiani, silahkan dalam diskusi-diskusi undanglah saya, tapi jangan saya dibayar. Saya ingin mendakwahkan Islam itu apa adanya. Ini loh Rasulullah itu. Ini loh Nabi Muhammad yang benar-benar penuh kasih itu. Jadi hentikanlah gitu ya, sampai menduga-duga saya itu dapat uang miliaran untuk berubah akidah. Hentikanlah seuzon yang sudah lari kepada private ya, sudah menjatuhkan reputasi itu gitu. Jadi sakwa sangka, seuzon yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi biarlah orang mengira saya itu ya misionaris lah, pengikut Kristen lah, kafir lah. Tapi saya sampai hari ini adalah seorang muslim yang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu tidak melalui Al-Quran dan hadis, tetapi melalui kitab-kitab para ulama yang dijelaskan oleh imam-imam mazhab kita, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dengan syarahan-syarahan hadis dari ribuan para ulama. Itu yang saya baca, itu yang saya renungkan. Jadi kalau ada orang yang mau mengira saya itu jahat atau apa, ulama begitu, saya terkenang salah satu ucapan Imam Syafi'i itu, innaka la taqdiru an tatlubu ridha an-nas. Sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah bisa membuat orang lain itu ridho terus sama dirimu, senang sama dirimu. Tapi fasli dzata bainika wa bainallah, perbaiki sajalah hubunganmu dengan Allah. Nah, mengenai ucapan Alhamdulillah Yesus gitu kan, Rabbil Alamin begitu. Saya
Kan dalam beberapa hal saya katakan saya tidak sependapat. Dalam iman Islam saya, itu salah. Alhamdulillah, Yesus Rabbil Alamin. Tetapi di dalam iman Kristen mereka, walaupun dari sisi keimanan saya itu, saya tidak membenarkan itu. Tapi mereka menyebutkan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Subhana Yesus. Kita coba tarik akarnya. Itu bahasa Arab. Itu saya sampaikan di dalam tulisan saya itu. Umat Kristiani di Suriah, umat Kristen Koptik di Mesir, umat Kristen yang ada di Tunisia, mereka menggunakan bahasa Arab yang hampir mirip dengan kita. Jadi kalau bahasa Arab itu adalah bahasa bagian dari Islam, itu setuju. Tapi kalau bahasa Arab itu hanya milik umat Islam, maka haramlah orang-orang Kristen dari Tunisia, dari Suriah, yang memang notabene-nya orang Arab tapi Kristen, menggunakan bahasa Arab itu untuk pujian-pujian kepada Tuhan mereka. Itu yang mau saya dudukkan di situ gitu. Jadi kita jangan keburu-buru gitu, langsung marah gitu kan, tanpa kita berpikir yang jernih gitu. Nabi Muhammad kan sudah mengatakan di dalam hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu, laisa syadid bisura'ah. Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, bukan yang jago berantem. Innamas syadid, sesungguhnya yang kuat itu, yang hebat itu, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Maka saya coba reduksi ulang, oh itu iman Kristen, silahkan aja lah, namanya keimanan dia kan. Dia menganggap Yesus itu Tuhan sekalian alam, ya memang di dalam Injil mereka itu Yesus itu juga dikatakan sebagai Tuhan. Dalam keyakinan Kristiani Tuhan, jadi mau bagaimana lagi? Di dalam keyakinan kita, surat Al-Maidah ayat 74 ya, laqad kafara alladzina qalu anallaha salisu salasah, bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salisu salasah, yang tiga ya, trinitas. Koreksi Nah, Pak, koreksi ya, Pak, ya. bukan annallaha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, bukan annallaha. Ya. Jadi kan ada salisu salasah di situ ya. Trinitas di situ kan. Nah, kita tidak mengimani Trinitas itu. Dan sungguh kata Allah sudah kafir, ya kafir loh yang mengatakan itu. Tapi kan itu dalam keimanan kita. Karena itu saya tanda kutip itu keimanan kita gitu. Makanya kalau ini diteruskan, mereka juga punya Alkitab mereka, kemudian kita punya kitab suci Al-Quran yang kalau dibenturkan yang nggak akan pernah kejumpa. Itu maksud saya tadi. Ya, Jadi, mohon izin Ustadz Miftah dan Guru Dazima, mungkin kita kerucutkan diskusi kita ya, pembahasan kita yakni tentang statement-statement Pak Kasman bin Sunet yang menghina Islam, tapi dalam kacamata Bro Miftah itu bukan suatu penghinaan. Nah, yang pertama, Gol. Bahas saja, kenal nggak sekarang dari Miftah ini sebenarnya kenal nggak si Kasman ini ya? Coba dia jelaskan dulu, seberapa kenal dia dengan Kasman dibandingkan kita yang memang sudah berurusan dengan Kasman lumayan lama ya. Coba dijelaskan dulu seberapa. Oh ya, mungkin saya beri penghantar bagaimana si Kasman itu ya. Dia sudah sejak lama itu menghina Islam. Dalam pandangan kacamata kami mereka menghina Islam. Dan tentunya Pak Yusuf Manubulu yang Bapak hadiri menjalankan sesi diskursus itu sudah lama menghina Islam. Dan Begini Goldian, bentar. Ya. Anda sebagai moderator saja, nggak usah mengungkapkan apapun. Sekarang kasihkan waktunya kepada Aki Zuma biar tidak kelamaan menunggu. Siap, mungkin kita kerucutkan ya tentang apa yang distatementkan si KC. Saya ulangin lagi. Yang pertama, mengganti Alhamdulillah Alamin dengan Alhamdulillah Yesus. 2, Nabi Muhammad dikatakan pengikut jin. 3, kitab kuning sumber dari radikalisme. 4, mengatakan bahwa Allah itu adalah jin. 5, mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam dan Ka'bah. Terus yang ke-6 mengatakan selama ini Islam itu menjajah Indonesia. Kita fokus ke statement Kasman yang dimana ada 2 pro kontra pandangan di antara ini. Mungkin siapa ini? Ustadz Zuma atau Bro Miftah? Ya, saya dulu. silakan. Tafadhol. Jadi gini, Bro Miftah ya. Ya, silakan.
kita tidak bisa menutup mata, dan kami juga tidak bisa mengatakan bahwa saudara ini tidak paham siapa KC ini. Ya, adalah satu informasi baru kalau misalnya saudara tidak kenal beliau. Nah, kita ini di suatu negara ya, kita di Indonesia ini majemuk, dan kita tahu Islam itu agama syiar, mereka juga syiar, dan kehadiran mereka, terutama si KC ini, itu adalah bagaimana bisa mencari yang mereka katakan sebagai domba-domba tersesat. Sehingga apa kemudian ketika mereka ingin menyerang Al-Quran, dia tidak bisa. Maka kemudian kitab kuning yang dia serang, untuk apa? Untuk bagaimana bisa merusak akidah generasi Islam. Nah, Anda sebagai orang yang tahu Islam, konon paham Islam, pada saat kita berperang, ya, berperang akidah, berperang pemikiran dengan orang-orang ini, Anda kemudian tampil sebagai pahlawan di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kami perjuangkan selama ini, bagaimana kemudian Islam ini bisa dikenal dengan baik oleh orang-orang yang menghujat Islam, Anda tiba-tiba tampil gitu loh, sebagai orang yang membela dia. Yang Anda terangkan itu saya paham, saya ngerti. Biar begini saya juga bisa ngaji. Saya paham apa yang Anda terangkan, saya ngerti. Tapi yang masalahnya sekarang ini adalah kondisi di mana negara kita ini ada dua agama yang saling menyatakan dirinya yang paling benar. Itu loh. Lalu kemudian hujatan-hujatannya itu kan sudah terkait dengan perintah Allah dalam Al-Quran, dengan peringatan Rasulullah dalam hadits. Bagaimana kemudian orang-orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran. Kalau Anda mengatakan orang Arab menggunakan juga bahasa Arab, Arab bukan milik orang Islam, atau bahasa Arab bukan milik orang Islam, kami paham itu, saya ngerti. Tapi masalahnya sekarang adalah hinaan hujatannya terhadap Islam yang Anda iakan. Ya, Anda boleh sekarang Anda bela diri. Oh, saya tidak mengiyakan, tapi faktanya, ya, jejak digital itu ada. Anda mengiyakan segala apa yang dilakukan oleh Kosman itu adalah sebuah kebenaran menurut perspektif agamanya dia. Karena agamanya membolehkan, maka sah-sah saja Islam itu diobok-obok dengan cara seperti itu. Sah-sah saja. Kami juga ngerti, kalau mereka menceritakan tentang Al-Quran, membahas tentang Rasulullah, membahas tentang Islam, di forumnya mereka, di internalnya mereka, ya nggak masalah. Ini di depan umum, di mana dia channelnya itu dikenal adalah sebagai misionaris, orang yang mengajak orang lain murtad. Dia diusir dari kampungnya karena memurtadkan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang tiba-tiba Anda dengan nama besar Anda muncul di Manubulu menerangkan bahwa si Kosmon itu tidak salah. Kosmon itu sudah benar. Itu intinya di situ. Maka karena itulah kemudian saya minta pernyataan Anda. Kalau memang Alhamdulillah Yesus itu benar, coba Anda sebutkan. Berani tidak Anda mengatakan pernyataan itu? Pernyataan bahwa Subhana Yesus Rabbul Alam. Bisa tidak Anda menyatakan itu sekarang di hadapan kita ini? Kalau Anda mengatakan bahwa itu sah-sah saja mereka katakan. Coba Anda katakan Subhana Yesus. Bisa tidak Bro Miftahul mengatakan itu? Sekarang begini, saya kan bukan pendeta atau misionaris. Jadi Oke. Untuk apa saya mengucapkan itu di dalam forum yang kita bersama ini adalah Muslim semua. Nah, itu dia. Jadi boleh saja. Kalau di luar itu ada Kristen, boleh saja saudara mengatakan begitu. Subhana Yesus gitu. Sekarang kan dalam penjelasan ya, dalam perspektif ya gitu, dalam perspektif dialog ya. Nah, masalah keimanan dan keyakinan itu terpulang daripada masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Oke, bagaimana dengan kaidah Islam? Apakah itu dibenarkan? Kan saya sudah katakan tadi. Kan saya bilang, saya tidak sepakat dalam keimanan Islam yang sudah saya pelajari, saya tidak sepakat dengan keimanan Kristiani. Tetapi itu kan perbedaan yang tidak bisa kita rubah, kan gitu. Karena akidah itu bukan persoalan logika, akidah itu feel, ya. Akidah itu syuur dia, zihin dia, sudah dari kedalaman jiwa kita gitu untuk menerima kebenaran itu. Jadi kalau saya katakan, tapi pada kenyataannya, kalau di internalnya kita, di internalnya kita, Anda mengatakan seperti ini. Tapi pada kenyataannya, pada saat Anda hadir di tempat itu, Anda mengiyakan bahwa itu sah-sah saja. Iya, karena itu tidak salah. Karena saya sampaikan pada mereka kan sesuai ke prinsip Kristiani, imani dalam bahasa Arab itu ya sah.
Karena itu kan bahasa milik semua umat, bahasa Arab. Nah, justru itulah yang menyakitkan umat Islam, pernyataan saudara Ya, itu. Itu kan bagian mungkin yang namanya Sebentar. Aki Juma, tolong minta bukti bahwa orang Kristen Arab itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Minta bukti sama ini si Miftah ini. Ya sekarang begini ya. Ini ketika kita di forum misalnya dialog gitu ya dengan umat Islam, kita juga banyak gitu ya menyelisih pendapat itu gitu kan. Di antara kita umat Islam, bahkan di channel-channel YouTube banyak loh ya. Bagaimana kita juga umat Islam mencecar-cecar gitu beberapa pertanyaan, lalu mengeluarkan kerangka pemikiran terhadap keimanan Kristen, kan saya katakan seperti itu. Jadi kalau kita bisa berbicara itu gitu di YouTube channel ini kan, ini umum juga semuanya kan gitu. Begitulah mereka. Saya bilang kebebasan berkata dan berpendapat itu hak demokrasi kita. Nah, kalau memang ada ketersinggungan yang terjadi, itu yang perlu kita rembukkan gitu. Itulah yang diadakan dialog gitu. Wajadilhum billati ahsan. Terus sampaikan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran itu sampai keimanan itu bisa kita sebarluaskan dalam perspektif Islam itu. Silahkan. Oke, jadi gini. Anda adalah seorang ustadz, seorang ulama, konon ceritanya gitu. Ya. Lalu kemudian Anda sudah tahu dia adalah musuh Allah. Pada saat kami mencoba untuk menyadarkan dia agar tidak menyesatkan manusia, Anda kemudian tampil. Kalau Anda bukan ustadz, bukan seorang ulama, itu tidak masalah. Berarti Anda sudah kelihatan pakaiannya seperti apa. Tapi ini Anda dari penampilan, dari pemahaman tentang Al-Quran, itu sudah luar biasa gitu loh. Jangan sampai Anda, ya saya katakan bahwa sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, sungguh dalam suatu lautan terdapat setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Mereka hampir saja bebas lalu akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Jangan sampai Anda ada pada posisi itu gitu loh. Ini saya curiga itu. Ketika ada pernyataan Rasulullah seperti itu adanya. Bagaimana kemudian Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama. Bahwa pada saat sekarang ini ada muncul orang berpenampilan ustadz, ya, tapi mereka menyenangkan hati musuh-musuh Allah, gitu loh. Nah ini yang bukan dikhawatirkan lagi, ini fakta yang ada saat sekarang. Anda tampil menyenangkan hati mereka, dan coba lihat di channel Anda. Sejak Anda muncul membela Kosmon, ya, di channel Anda itu hampir semua orang-orang yang komen di sana itu adalah orang Kristen semua dan menyanjung Anda. Saya tidak bisa bayangkan kalau 10 orang seperti ulama, ustadz seperti Anda ini tampil di negara ini. Perjuangan kami untuk bagaimana bisa menyadarkan orang-orang supaya tidak murtad itu percuma, sia-sia. Kita sama-sama berjuang. Jadi sesuai Assalamualaikum. teknik dan metodologi kita yang berbeda. Waalaikumsalam. Ustadz Zuma, saya minta waktu 10 menit aja, kalau paling lama atau 5 menit lah. Silakan. Ada mau tapping di studio sehari ini. Bisa kah Ustadz? Silakan. Tafadhol Ustadz Alwan. Bro Miftah, Ya, silakan. pertama saya baru kenal Anda dan saya kemarin mau ajak dialog, cuma saya pikir saya takutnya tidak ada waktu yang pas dan sekedar wasting time gitu. Tapi kan harusnya dikabarin dong, kan secara etika keislaman. Saya belum sempat kabarin. Oke. Sekarang saya ingin kita coba diskusi sedikit ya. Sejauh mana misalnya gini, kita di dalam sebagai orang yang alim atau orang yang tahu itu bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengambil sikap ya. La tata'ajjal gitu, nggak boleh buru-buru dalam mengambil sikap. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda khusus masalah kitab kuning yang sering dibawa oleh si Kosman. Anda tahu kitab apa yang beliau sering tampilkan di layar? Ya, sering kita lihat kan di YouTube. Iya, saya tanya ke Anda. Anda tahu kitab apa yang dia sering bawa di depan layar? Iya, kitab fikih. Kitab fikih, apa itu kitab fikihnya? Ya, kita sama-sama melihat kan. Iya, saya tanya ke Anda jawab aja, jawab. apa kitab fikihnya itu?
Kan sama-sama tahu kan. Kitab Iya, karya. saya ingin Anda menjawab itu. Apa kitabnya? Iya. Ini dialog atau apa gitu? Nah, sebelum saya antar ke dialog, ini pengantarnya. Anda tahu aja tidak dulu. kitab yang dia bawanya itu? Kita kembangkan aja dulu ya apa yang menjadi persoalannya. Anda tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, saya beritahu. Saya sudah tahu. Apa nama kitabnya, Pak? Saya punya kitab itu ya, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu saya punya. Jadi ya. kalau Anda bertanya seperti itu bukan dialog ya. Kita ini kan bukan lagi seperti anak TK gitu, anak SD yang apa ya ditanya ya gitu. Saya kasih pengantar. Jangan dikasih pengantar gitu. Kasih pengantar lagi, langsung aja sampaikan unek-uneknya gitu. Kita kan mau berdialog di sini. Justru saya di situ unek-unek saya gitu. Saya khawatir Anda tidak tahu latar belakang apa yang sedang terjadi di dunia yang dipolemikkan oleh orang Islam itu. Sehingga misalnya tiba-tiba Anda tampil sebagai seorang yang demokratis. Karena begini, coba. Iya, silakan. Ketika kita bicara tentang Kasyifatus Sajjah, ya, ini adalah syarah dari Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ketika di syarah itu yang dibahas masalah fikih. Saya tanya kepada Anda, di dalam kitab itu apakah ada dibahas tentang terorisme? Sekarang begini, kan saya sudah sampaikan tadi ke audiens tadi kan, bahwa umat non-Islam itu, ya, itu butuh penjelasan. Kan masalah tentang bab jihad, kan gitu kan. Kapan itu bisa diterapkan, kan gitu. Menghalalkan darah, kan gitu kan. Kan dalam posisi-posisi qital. Saya di dalam kitab itu yakin, ada. Saya yakin gitu ya. Saya yakin Pak Muhammad KC ini dia sedang menyebutkan sesuatu hal yang mungkin, namanya persepsi ya. Persepsi dan opini. Inilah take and give itu gitu. Kita sampaikan, kita jelaskan perkaranya itu gitu. Sampaikan aja. Mungkin ada keterlanjuran gitu kan. Kan dalam kita berdialog ini kan ada ketergelinciran barangkali. Tapi kalau itu memang harus dijelaskan, jelaskan saja bahwa di dalam kitab itu tidak ada radikalisme. Selesai. Nah, kan kita ambil titik poinnya seperti ini. Saya waktu dia debat secara live sudah saya jelaskan. Anda bisa saksikan, kalau Anda tidak pernah nonton berarti Anda memang tidak pernah mengikuti. Jadi seperti orang yang sudah ramai-ramai bergerak di satu arah, Anda tiba-tiba nongol di perempatan jalan. Ketika saya bahas itu dengan MKC, saya katakan seperti ini. Coba dengarkan. Saya kebetulan dari dari Muhammadiyah. Ya, silakan. Saya kita belajar kok di sini semua. Ya, saya dari Muhammadiyah. Saya ada di Majelis Pelayanan Sosial MPS di Muhammadiyah, dan saya terangkan kepada MKC saat itu. Saya katakan, tahu tidak? Yang kamu tidak tahu cara baca kitab itu. Saya tahu itu kitab yang dijadikan rujukan belajar buku fikih di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Ini kita sudah sampai di tahap menjelaskan. Saya katakan lagi bahwa kitab itu dianggap sebagai kitab rujukan. Dan itu tidak pada kami, tidak pada orang Muhammadiyah, tapi orang NU yang selama ini mengayomi minoritas. Tegas sekali kamu, saya katakan pada waktu itu. Itu kurang lebih di 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti dari itu? Tidak. Tidak berhenti. Dia berulang lagi, melakukan lagi, fundraising lagi, kumpul dana lagi, melontarkan perkataan yang bahkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Jadi tingkatan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu ada tahapan. Anda hanya berhenti di tahap yang pertama tidak. Jadi al-qaulus sadid, perkataan yang benar itu tidak berhenti di situ. Maka tiba-tiba Anda nongol membawa narasi yang seolah-olah kita itu tidak paham agama, tidak paham tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Anda sudah menyampaikan seperti itu, sudah berulang kali dinasihatkan, jangan tebar fitnah, jangan bikin sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak simpati kepada umat Kristen karena sifatnya seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan setelah itu? Silakan, Pak Miftah. Ya, saya sampaikan kepada umat Kristiani
bahwa ada Tidak, hal-hal Anda- memang. Ya, Maksud saya maksudnya, gini, apa yang kami harus lakukan kalau kami sudah hampir 2 tahun yang lalu sudah menasihati dia seperti itu? Anda berharap kepada kami apa lagi? ya sampaikan aja terus. Namanya kebenaran itu kan tidak bisa kita tutup-tutupin, gitu kan. Kebenaran itu ya sampaikan secara terus-menerus. Tidak ada pernah henti kan gitu. Seperti kita menghirup nafas. Inilah Islam loh. Gitu. Sampaikan aja. Jadi supaya tidak jadi supaya tidak jadi semacam kayak bola salju yang menggelinding. Paling tidak saya berharap gitu ya, ketika terjadi ini gitu, saya berharap bisa difasilitasi gitu dialog yang lebih atraktif. Tapi kepolisian sebagai wasitnya hanya mendengar supaya tidak terjadi ketika itu nanti terjadi gitu kan, insya Allah ya aman. Di sini yang saya lihat Anda betul-betul baru di tanah ini, prematur dalam bersikap. Kenapa saya katakan seperti itu? Mohon maaf kalimat saya, karena ketika misalnya Anda mengatakan itu dialog, sampaikan saja terus-menerus, berarti Anda tidak memberikan solusi. Bahkan kami telah memberikan solusi pada waktu itu. Solusinya adalah kita ajak diskusi, ajak debat, ya dalam tataran yang bahkan lebih eksklusif, dan itu tidak pernah dilakukan. Yang ada adalah akhirnya ini menjadi viral. Jadi jatuhnya seperti apa? Seperti menyiapkan bom waktu. Akhirnya viral kemana-mana. Dan tiba-tiba kan muncul juga pahlawan kesiangan, kan begitu maksud saya. Artinya ini sudah sejak lama, yang seharusnya sudah dihentikan sejak dahulu, justru karena pembiaran itulah yang menyebabkan itu menjadi viral. Anda bayangkan ya, ketika itu misalkan fitnahan itu masuk ke masyarakat awam, yang terjadi adalah apa? Tindakan anarkisme, tindakan yang bisa saja membuat orang meluap-luap kemarahannya. Justru menegakkan amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tidak hanya berhenti di amrul bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Inilah yang ditegaskan kepolisian sekarang. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya harusnya tetap dialog saja, itu justru berbahaya, justru seperti menyimpan api di dalam ketam itu. Makanya saya ingin katakan seperti ini, Bro Miftah. Ini penutup dari saya. Silakan Anda tanggapi dengan teman-teman karena ada kegiatan. Saya pun pertama, juga jam 4 juga saya bilang sama moderator tadi. Iya. Pertama saya katakan bahwasanya jangan sanksikan tentang intoleransi kami di dalam dialog-dialog lintas agama ini. Kami sangat toleran. Ketika terjadi misalnya aksi terorisme, seluruh kristolog muslim ini bersatu mengucapkan, mengecam tindakan-tindakan aksi-aksi tersebut. Saya mengenai Pancasila, saya sendiri menyuarakan kemana-mana bahwa Muhammadiyah punya buku namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi bahkan kami tidak perlu kencing di air zam-zam untuk sekedar menarik perhatian, tidak perlu kami. Tapi ketika misalnya masalah Kosman ini, Anda misalnya datang ke sana, lalu kemudian seperti orang yang tidak entah berantah, Anda berada di tengah-tengah mereka, yang sedikit banyak mengecewakan banyak teman kristolog. Dengan permohonan maaf yang paling besar. Saya ingin rangkul Anda. Mari duduk di sini, perhatikan lagi baik-baik, coba tolong tabayun lagi. Nonton dulu semua videonya satu persatu, dicermati lagi, lihat lagi siapa-siapa yang terlibat, baru kemudian Anda mengambil sikap. Gitu. Saya tahu mungkin godaan dari sana mungkin besar, tapi lihatlah saudara-saudara kita ini. Enggak, saya tidak artikan godaan itu seperti apa. Anda boleh saja tergoda dengan sesuatu, tapi ketika Anda memilih bermajelis dengan mereka lebih dahulu, tanpa ke kita dulu, itu menyakiti hati kami juga. Anda lebih memilih bermajelis dengan mereka dahulu, tanpa bertanya kepada Anda saja dahulu. tidak memberikan kabar ya kepada saya. Nah, ini sebelum Anda ke Yusuf Manubulu loh ya. Namanya diundang orang loh. Kalau kita diundang orang, siapa yang duluan dong? Datang kita untuk menjelaskan. Iya, at least paling tidak ini menyangkut saudara antum kan.
sama Alwan ini gitu, belum kenal sama. Ya. Berarti Anda kan memang baru. Makanya paling tidak, oh ini dunia apa ya? Yusuf Manubuli ini siapa ya? Paling tidak kan bisa tanya-tanya seperti itu. Lalu kemudian datang main-main ke kami gitu kan. Kita sediakan kopi, kita ngeteh, saya cari cemilan, ngobrol kita. Asik kan? Baru kemudian Anda boleh mengambil sikap seperti itu. Saya pikir seperti itu. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyakiti hati antum. Ini sebenarnya murni daripada kekecewaan saja. Oke. Silakan teman-teman lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alwan yang sudah memberikan laporan. Saya boleh naik 3 menit aja. Bentar dulu Pak, saya pengen nanya. Sabar teman-teman. Di sini ada anak Medan gol. Ya, sabar gini ya. Jadi sesi diskusi kita pada sore hari ini itu dibatasi oleh waktu, di mana kami sudah berjanji bahwa Ustadz Miftah berdiskusi dengan Ustadz Zuma. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Ustadz Zuma dan Ustadz Miftah. Mungkin kurang berapa menit lagi? Anak Medan gol. Ya, sabar dong. Mohon izin. Saya dulu yang bertanya kepada sabar kita. Oke, sabar teman-teman. Kita kasihkan ke Ustadz Zuma dan Bro Miftah dulu ya. Ini kan diskusi yang sudah disepakati. Saya bisa 5 menit lagi ya, karena waktu udah menunjukkan. Kaitannya dengan ilmu. Ucapnya dengan anak Medan ini. Sabar. Kaitannya dengan ilmu. Bro Miftah ini oke lah, ya. Kaitannya dengan ilmu, oke. Kita anggap dia bisa lah. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda sendiri. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan penghinaan, caci maki, ya, si Kosmon ini terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap kitab kuning dan seterusnya? Apakah Anda membenarkan perbuatan itu? Apakah Anda mengatakan itu tidak salah? Silakan. Ya, saya sudah sampaikan tadi, itu tidak benar dalam konteks ya keimanan Islam, ya itu tidak benar. Tapi kan ada tapinya. Saya hanya memberikan ruang kebebasan dalam kita berpendapat, berdemokrasi. Kadang yang kita anggap hinaan kan belum tentu hinaan. Tunggu bro. Ini sudah nyata-nyata menghina di depan publik, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina umat Islam. Anda masih sempat mengatakan kadang-kadang gitu. Jadi maksudnya Anda mengiyakan, membolehkan gitu ya? Makanya saya katakan tadi, ini kan dalam persepsi siapa gitu. Penghinaan itu. Kalau kita berbicara tentang keimanan Islam kita, itu salah. Nah, ini jelas mengenai keimanan Islam. Karena yang dihina adalah Islam. Nah, yang saya tanya, ini perbuatan si Kosmon ini menurut Anda itu dibolehkan? Benar nggak menurut Anda atau salah? Dalam konteks Islam, saya tidak membenarkan. Tetapi di dalam konsep kita menerima ya perbedaan pandangan dari luar Islam, silahkan. Oh, jadi orang luar Islam itu boleh aja menghina Allah gitu, terang-terangan kayak gitu? Boleh? Ini kan diskusi ya. Diskusi, dialog yang bisa disampaikan secara umum di YouTube channel. Dia bukan berdialog, dia sedang menghina. Dia sedang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan hinaannya itu dipamerkan kemana-mana, dipamerkan kepada dunia dengan bangganya. Menurut Anda itu boleh aja? Ketika kita ya berteman, contoh ya, ketika kita berteman misalnya begitu, atau kita nggak kenal gitu kan, tiba-tiba orang mengatakan kita itu misalnya cakep kotor gitu kan. Apa langsung kita mengejudge itu sebuah penghinaan? Karena kita harus tahu dulu. Kawan, Anda adalah orang yang tahu hukum. Anda ngerti tentang Islam, Anda tahu tentang kedudukan Allah seperti apa. Ketika ada orang yang menghujat Allah, Anda masih sempat-sempatnya memberi perumpamaan tentang orang menghina sesama orang. Ini Allah dihujat, dimaki-maki. Rasulullah dihujat, dimaki-maki depan umum dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya umat Islam itu meninggalkan Islam. Anda sebagai ustadz katanya mengiyakan itu boleh saja gitu. Kita kan sudah bisa menjawab. Dengan menjawab itu dengan dialog, buat YouTube yang baru lagi kita tampilkan lagi, silakan. Namanya ini ruang diskusi. Maka saya sampaikan. Anda bisa menjamin negara ini bisa aman ketika ada orang-orang seperti ini banyak muncul di Indonesia karena seorang ustadz sebagai pemuka agama membolehkan. Anda bisa menjamin. Alam. Dari sudut manapun, baik dari sudut saya, baik dari sudut antum-antum semua,
tidak ada yang bisa menggaransi sebuah keamanan. Kita kan berdoa. Nah, apa nggak lebih baik sebagai ustadz? Apa nggak lebih baik sebagai ustadz yang tahu tentang Islam, ketika ditanyai manu bulu tentang itu, Anda menjawab bahwa Islam itu begini loh, salah loh yang dikatakan Kosman itu, ini loh yang benar. Tapi yang tampil kemudian pada saat itu Anda seakan-akan membenarkan. Kenapa Anda tidak membantahnya? Kalau Anda tahu. Sudah saya kunci dalam bahasa. Silakan dalam iman Kristiani ya saya bilang. Boleh ditunjukkan nggak videonya? Yang lain. Yang lain tolong sabar. Ya videonya. Saya meragukan keislaman ini orang ini satu ini. Saya meragukan keislaman Anda bro. Anak Medan dulu lah. Sabar dulu lah. Mau jangan ragu atau tidak. Gini biar tahu orang-orang. Sebentar. Seseorang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mute dulu ya. Antara kafir dan munafik itu beda tipis gitu aja sih. Allah sudah melihat iman Anda kok. Pernyataan Anda di depan umum ketika orang itu menghina Allah, menghina Rasulullah, Anda mengiyakan, Allah sudah melihat itu. Karena itulah kemudian muncul ciri-ciri munafik itu pada diri Anda ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang benar. Mic-nya Pak Miftah, mic-nya dihidupin. Tadi saya mute semua soalnya tuh Bang Tindi. Mic-nya dihidupin Pak Miftah. Anda sudah mengiyakan, Anda membolehkan, bahkan sesi ini pun Anda mengatakan sah-sah saja kalau itu dalam ranah imannya mereka. Orang menggunakan bahasa Arab dalam ranah mereka untuk menuhankan Yesus sah-sah saja. Itu menurut Anda. Kurang apa lagi coba? Kenapa Anda tidak membela agama Allah sementara perintahnya kan jelas? Membela dalam hal keilmuan Anda. Allah itu tidak ada yang maha suci selain daripada Allah. Dan kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu maha suci, silakan mengatakan dengan bahasa Anda. Jangan menggunakan bahasa orang Islam. Jangan menggunakan bahasa Quran. Karena itu nyakit umat Islam. Dan akan mengakibatkan adanya perselisihan antar anak bangsa. Anda punya kesempatan untuk menerangkan itu. Tapi apa yang terjadi? Anda mengecewakan kami gitu loh. Kok diem? Sudah hidup itu, silakan ngomong. Iya, sudah ya. Sudah hidup nih. Ya kalau jujur nggak dapat duit. Ya. Silakan. Ya, lanjut. Silakan. Ya, dengar ya. Halo. Lanjut, Bro. Lanjut Pak Miftah, lanjut kedengaran kok. Halo, dengar ya? Ya, silakan. Iya. Jadi karena waktu saya juga terbatas ya, karena sudah saya bilang tadi 5 menit saja. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman sekalian. Semua niat baik kita sebagai kata penutup ya. Allah yang akan menilainya dan masing-masing kita punya tempat ya di sisi Allah. Tentu Allah yang paling tahu level iman di dalam diri kita. Kemudian saya sampaikan lagi untuk semua teman-teman, tuduhan-tuduhan mohonlah saya dapat ini, dapat itu gitu. Nah, itu saja tuh sudah masuk ranah ke hate speech ya. Suatu kabar palsu gitu yang tidak bisa dibuktikan. Dan kalau memang ya saya tidak berbesar hati, kalau saya punya niat untuk melaporkan, saya laporkan, itu bisa kena kasus pidana karena memfitnah dia. Tapi saya tidak pernah ingin selalu menyelesaikan masalah di kepolisian, tapi saya selalu berdiskusi dengan kepolisian. Jadi saya ingin kita semua tetap dalam kerangka keimanan, tetap dalam kerangka silaturahmi. Saya datang ke sini baik-baik karena memang saya juga diundang. Karena kemarin itu juga ya saudara Alwan mengundang saya minta pagi, tapi dia tidak ada kabar. Kalau memang dibatalkan itu tidak ada masalah. Tapi sebagai etika keislaman, apapun itu sampaikan. Laporkan ke saya bahwa acara dibatalkan atau ditunda. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator, kepada seluruh teman-teman. Afwan Ustaz, sebentar ini ada satu lagi mungkin, ya. dari Ustaz Tahta, Tafadhol Ustaz.
Ya, Izin waktu sebelum ditutup, bisa- Ustadz Tahta mungkin 2 menit lagi. Ustadz Miftahul, Ustadz Tahta ingin bicara. Mohon maaf, saya sudah ada janji, kan janji bagi seorang muslim dengan muslim yang lain harus ditepati lebih dahulu. Saya sudah ada janji di jam Ini supaya ini dulu Ustaz, supaya kita satu pemahaman soal apa namanya mengenai hukum penghujat pada Rasulullah. Coba Ustaz Tahta Mohon. Silakan mute-nya Ustadz Mohon maaf. Tahta. 1 menit, 1 menit. Ya, 1 menit. Begini, sebenarnya banyak ya, tapi 1 menit saja. Gini, saya pernah membaca hadis gini. Soal fitnah itu tidak hanya suatu kejelekan. Kadang-kadang kebaikan pun, kalau menjadi keriduh umat Islam, itu menjadi fitnah. Suatu contoh, sahabat Muaz menjadi imam. Lalu dia membaca surat yang panjang. Lalu banyak orang yang mufarraqah. Dan dibicarakan di pasar-pasar. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, kamu membuat fitnah. Karena banyak orang membicarakan kamu. Padahal Muaz itu sholat berjamaah jadi imam. Nah seperti sampean ini. Apakah geriduh seperti ini tidak fitnah? Berarti ada yang salah pada sampean. Ya. Apa kesalahannya? Membuat umat Islam geriduh. Oh enggak, saya tidak salah, ini bukan fitnah. Saya minta izin, saya menjalankan janji sebagai muslim ya, untuk teman saya sudah menunggu, sudah nelpon. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam munafikun. Ya, silakan Ya, masuk ke para sesi sahabat. moderator Tafadol. Oke. Matikan dulu live-nya, matikan dulu nanti. Ya, Jangan oke. dimatikan dulu. Ya, enggak, saya matikan dulu. Terus Ustaz, Oke. jangan di live, jangan dimatikan live-nya. Iya, enggak, hamba matikan, tapi hamba tutup diskusi dengan Bro Miftah. Setelah itu kita memberikan Lanjut. opini-opini bersama-sama. Oke, terima kasih ya para sahabat. Itu tadi diskusi mungkin cuma sejaman doang ya, walaupun masih banyak penat yang ada di kepala kita yang ingin kita sampaikan ke Bro Miftahul. Dan tentunya terima kasih untuk Ustadz Zuma tadi yang sudah memberikan tausiah kepada Bro Miftahul, Ustadz Alwan, dan Ustadz Tahta, dan tentunya rekan-rekan yang hadir. Hamba moderator minta maaf ya, tadi tidak bisa memberikan kesempatan buat rekan-rekan yang mungkin ingin berbicara dan menyampaikan penaknya terhadap Bro Miftah. Nah ini kita cukupkan di sini, yuk kita ngobrol sama-sama. Saya kembalikan mungkin ke Penatua Turun Slayer dulu. Terima kasih. Nah, ini udah pada ngantri ya. Pertama tadi Ustaz Tahta Tafadol lanjut, terus nanti ke kita sesuai urutan ini aja, sesuai urutan yang angkat tangan ini nih. Ustaz Ya, Tahta. yang resen ya. Ya, nanti habis itu habis Ustaz Tahta Farul Roji. Tafadol Ustaz, dilanjut tadi. Sebenarnya kita udah nangkap sih, kita udah nangkap sikap dan sifatnya ini. Kita udah nangkap, jadi kita tinggal babar aja. Tafadol Ustaz Tahta, lanjut. Masih di mute, Ustaz. Ya, masih di mute. Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama saya akan menangkap dulu tentang pernyataannya. Dia mungkin tidak tahu tentang masalah siapa namanya itu, KC itu ya. Sehingga dia membela gitu saja. Padahal dia sengaja memang untuk menghina Islam. Allah dihina, ya. Nabi Muhammad dihina, Al-Quran diseleweng-selewengkan. Nah, ini sering kita ajak dialog dengan baik-baik. Oh, apa yang kamu sampaikan itu tidak benar. Ini ayat yang sebenarnya sesuai tafsir. Oh, saya tidak percaya ke tafsir, katanya. Kalau tidak percaya ke tafsir, ya harus didengarkan. Mau pakai apa mengartikan Al-Quran kalau tidak tahu alat-alatnya? Nah, pada awalnya dia memang selalu mau dialog. Karena dia selalu kalah, kabur, akhirnya tidak dialog tapi keluar-keluar di YouTube. Nah, sekarang ada orang yang membela, gitu. Tidak tahu asal usulnya si KC ini. Ya. Terus tadi ada yang mengatakan Imam Syafi'i katanya, ya, bahwasannya atau dia memakai hadis innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini bukan marah ketika masalah agama ini. Misalnya sesama muslim ya, kita lagi panas-panas,
maka jaga, jangan sampai marah. Ya, karena orang yang kuat itu bukan orang yang pinter gulat menang, tapi allati yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Tapi kalau masalah agama, ya bukan lagi. Ya, karena memang kita harus meluruskan. Gitu. Nah, ada lagi banyak penyimpangan-penyimpangan, ya perkataan yang tadi Pak Miftah itu ketika mengeluarkan dalil-dalil misalnya atau pemikirannya ini tidak sesuai dengan di dalam Islam, gitu ya. Karena memang dia tidak tahu mungkin apa saja penghinaan apa saja, ya. Sehingga dia diundang, dimanfaatkan oleh orang sebelah, lalu dia dengan bangganya, ya, koar-koar juga, gitu ya. Sehingga ini menurut saya ini fitnah besar, ya. Karena kalau tabayun sudah. Bukan tabayun, kami ajak dialog. Ya. Nah, terus di dalam Islam, memang dia tadi mengatakan perbedaan itu tidak bisa disatukan. Tapi memang kita harus dialog. Di zamannya Rasulullah dialog dengan ahli kitab. Ya, dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya ada perjanjian Hudaibiyah. Mana perjanjian itu banyak merugikan Islam, Rasulullah hanya meminta satu. Izinkan kami berdialog. Sehingga nanti apa? Dari dialog itulah banyak mereka orang-orang kafir menemukan, sehingga ada ayat-ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Terus wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu memang disahkan dialog itu asalkan dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, ini si KC ini sudah kita ajak dialog. Tapi karena dia memang tidak tahu apa-apa sebenarnya, akhirnya cuma menebarkan fitnah. Nah, lalu si Miftah ini membelanya seakan-akan karena tidak tahu asal usulnya. Mbak, benar apa kata yang dikatakan Ustadz Alwan? Seharusnya dia datang dulu ke grup-grup seperti JCC atau grup-grup lintas agama, biar tahu siapa ya Miftah, si KC itu siapa. Nah, andaikan dia tahu datang bersahabat dulu dengan saudaranya, tidak akan terjadi seperti ini, gitu ya. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih Ustadz Tahta. Nah, mungkin untuk yang kedua siapa ini yang sudah present? Silakan Pak Rozi. Oh ya, Ustadz Sugi dulu ya. Oke, Oke, terima kasih. Terus terang, Assalamualaikum. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat, bentar. Teringat sebuah fatwa dari Imam Syafi'i. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai orang atau yang dekat dengan orang kafir dan orang munafik. Dan dekatilah, cintailah ulama-ulama yang dibenci dan dimusuhi oleh orang munafik. Dan saya nampak jelas bahwa si Miftah, saya nggak mau manggil Ustadz, ini betul-betul termasuk golongan orang munafik. Bahkan dia tidak mengindahkan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di ayat Al-An'am ayat 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran, kita ini dilarang ya duduk bersama mereka. Justru si Miftah ini mendatangi mereka ketika diundang, yang jelas-jelas untuk membahas tentang si manusia kucluk yang betul-betul menghujat Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina umat Islam. Bahkan Kece ini pernah mengatakan umat Islam harus dimusnahkan dari Indonesia. Islam ini budak Arab, Islam ini radikal dan sebagainya. Ini jelas-jelas menghujat ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa dengan hal ini. Ya, kita lihat tadi, ketika dites sama Ustadz Alwan mengenai kitab kuning itu, sama sekali buta, dia nggak ngerti. Saya jadi curiga ini memang betul-betul manusia laknat yang menyamar seolah-olah jadi ustadz. Ya, subhanallah, ya Allah, engkau telah menunjukkan kebenaran kepada kami.
sehingga kita mengerti betul mana yang munafik, mana yang betul-betul ingin membela agama Allah. Subhanallah. Itu saja dari saya. Dilanjut yang lainnya. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi tadi sebenarnya saya ingin mendesak beliau lagi si manusia ini tadi, si Miftah, untuk membuktikan mana orang Arab, Kristen Arab mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Alhamdulillah Yesus. Mana? Suruh buktikan. Jangan cuma cuap-cuap. Nah itu sebenarnya harus ditekan tadi Ustadz Juma. Monggo yang lainnya. Tafadol. Terima kasih Ustadz Sugi atas opininya terhadap diskursus yang tadi sudah kita laksanakan. Selanjutnya Fahru Rozi, silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Roji. Oke, saya mau. Silakan Bang Andi. Lu dulu lah. Kalau nggak mau aku alihin. Silakan Fahru Rozi. Makanya kita mohon maaf ya, tolong kawan-kawan kita belajar dewasa di sini. Tolong menggunakan hand raise gitu. Atau lagi diskusi seperti ini ditahan dulu. Kita sesama emosi, kita tahan, kita belajar tahan. Kita belajar sabar. Kita semua di sini emosi atas pernyataannya si Miftah ini. Tapi tolong mohon maaf sebelumnya. Kita belajar sabar dulu. Astagfirullah. Ya, untuk ini tadi pernyataan harusnya sini. Mana ada perkataan Yesus itu menggunakan bahasa Arab. Secara grammar itu nggak ada namanya Yesus itu bahasa Arab. Ini udah penistaan ini. Dalam penistaan itu harus menggunakan literasi yang benar. Ada nggak perkataan bahasa Arab itu menggunakan kata Yesus? Dan kedua itu dalam grammar juga Allah itu kan disebutkan proper name bukan generic name. Benar ke dalam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus itu Yesus adalah proper name itu? Nah itu harusnya mohon maaf ya sebelumnya itu Guru ndak seperti itu harus kita ditekankan seperti itu tuh yang lebih sakit hati tuh. Oke yang lanjut ya silakan. Saya menekankan itu aja. Oke, terima kasih Sakur Fahru Rozi atas apa yang disampaikan. Oke, silakan Bang Al Ayubi yang sudah resign duluan. Ya, terima kasih Gul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para tuan guruku semuanya tanpa terkecuali. Saya sepakat dengan Guldian, dengan Ustadz Sugi dan juga Bang Fahru Rozi dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jelas-jelas ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan si Bro Miftah tadi seolah-olah membenarkan apa yang diucapkan oleh Kosman Cornelius yang mengatakan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Yesus Tuhan seluruh alam. Nah, seharusnya tadi ya memang Bro Miftah tadi harus bisa membuktikan gitu kan lafal-lafal yang tertulis di kitab Kristen mana, apakah Ortodoks Syria, apakah di Yaman, apakah di Mesir, dan seharusnya harus membuktikan gitu kan. Kalau memang tidak tertulis demikian ya memang betul bahwasanya si Miftah ini ya pengen cari uang dengan cara yang gampang-gampang saja ya. Saya sepakat dengan Ustadz Sugi. Ya, terima kasih Gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al Ayubi. Untuk selanjutnya Kangen Ranger Pak Heri silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan sebenarnya harus ada keterangan dari orang Medan sendiri ya. Jadi itu si Miftah itu kalau bilang dia nggak tahu itu bohong sebenarnya. Karena jejak dia, rekor dia dari dulu memang selalu bela kafir. Dari zaman Ahok dia udah bela-bela Ahok. Jadi nggak ada ceritanya dia tuh nggak tahu kasus, pasti dia tahu kasus ini. Bohong dia kalau nggak tahu. Dia itu memang sudah lama melenceng-lencengkan syariat Islam.
Misalnya tentang apa halalnya memilih pemimpin kafir di antara orang Islam. Terus itu jilbab itu tidak wajib hukumnya. Banyak lah gitu. Itu memang pemikiran dia memang menyimpang. Kita sudah lama itu tahu dia begitu di sini. Dan memang di sini dia udah nggak laku gitu. Nggak ada yang mau nanggap dia lagi untuk khutbah Jumat. Terus apa namanya isi-isi pengajian itu nggak ada lagi di sini. Di Medan ini. Dia udah sampah di sini. Nggak ada yang manggil dia Ustadz juga kan. Gitu. Jadi seharusnya tadi dia dicecar gitu, dia identitas dia itu seperti apa di Medan ini. Memang dia tuh bukan siapa-siapa lagi, dia sudah mengeluh-ngeluh memang, sudah tidak ada tanggapan orang tentang dia di sini. Gitu. Jadi kalau dia misalnya nggak tahu tentang permasalahan Kosman itu bohong, pasti dia tahu, pasti dia tahu. Karena memang selama ini dia memang dekat dengan kafir. Nggak ada ceritanya itu dia nggak dekat kafir, dia memang sangat dekat dengan kaum kafir gitu. Itu kesaksian saya di sini, saya pertanggungjawabkan itu. Track record dia ada. Bahkan kalau ditanya ustadz-ustadz di Medan pasti tahu tuh kelakuan dia gimana di sini. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ada diskusi lagi sama dia jangan percaya bahwa dia nggak tahu kasus ini. Pasti dia tahu. Gitu ya. Ayo, lanjut Gol. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Heri. Sedikit lagi Gol. Ada yang lupa tadi Gol. Oh ya, silakan. Ya, ini ya tadi Bro Miftah tadi apa namanya seolah-olah kita sebagai seorang Muslim itu menuduh atau berprasangka buruk terhadap dia ya, mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini itu gitu kan. Sudah ada buktinya kok Bro Miftah ya, pada saat Anda memberikan kesaksian di channelnya Pak Yusuf Manubulu, nomor rekening Anda ditampilkan. Kalau nggak salah nomor rekening Anda ditampilkan. Ya, di channelnya Piyong juga kalau nggak salah nomor rekening Anda juga ditampilkan. Ada apa? Ya, ada apa? Itu bukan prasangka buruk lagi, Memang seperti itu adanya, ingin mencari uang dengan cara yang praktis gitu. Lanjut Gol. Cara yang simpel. Masya Allah, terima kasih Bang Al-Ayubi telah membongkar fakta lagi. Untuk teman-teman yang ingin tanya lagi, silakan handres ya. Untuk giliran, sabar. Gini, sabar. Ini ada moderator. Ini udah ada urutannya yang saya catat di resen. Silakan Bang Handi. Oke, Bang Handi. Pakai topi peci saya. Sebentar, aku masih di jalan ini, masih lemes sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak mau menanggapi dari segi bagaimana Islam yang benar, tapi sudah dijelaskan oleh Ustadz kami, Gurunda Juma, Ustadz Sugi, dan lain-lain. Saya menanggapi dari segi hukum sajalah bahwa KC itu sudah terjerat ya, kasus penista agama, terus undang-undang ITE. Terus beliau ini si Mitpa ini itu sepertinya membela, ada apa di balik ini semua begitu ya. Jadi saya cuman sebentar saja karena banyak raisen bahwa mohon kepada penyidik gitu ya. Di samping dua pasal tadi itu mohon dijerat juga dengan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang gitu ya. Dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, melanjutkan, membayarkan, dan seterusnya. Artinya aliran dana dari KC ini dari mana ke mana, apakah ada dari Manubulu ke KC, apakah dari KC ke Mitpa, dan seterusnya. Kalau sampai semua ini ada urusannya, terus kemudian terlacak, saya mohon kepada penyidik Mabes Polri, sekali lagi ya, kepada penyidik Mabes Polri, sangkakan dengan TPPU, pasal berlapis, biar mereka, kita semua tahu di pengadilan nanti terbuka, buka selebar-lebarnya kemana aliran dana ini, siapa sponsornya, dan siapa kecipratan, biar kita tahu si Mitpa ini benar apa enggak. Kalau menurut Pak Al-Yudi tadi rekannya sudah ke Manubulu dan lain-lain, ya itu masih subjektif. Kita mau objektifnya secara data nanti dibuka di pengadilan selebar-lebarnya. Saya minta juga nanti ke JPU. Aduh, tolong di-mute dulu dong. Ustadz Sugi mana? Bentar. Udah, silakan. Lanjut. Ya, saya minta juga nanti ke jaksa penuntut umum ya. Kalau memang ini TPPU-nya nggak dimasukkan dalam berkas perkara gitu ya. Ya, mohon saya titipkan nanti dalam pertanyaan-pertanyaan gitu supaya apa? Supaya dibuka
semua aliran dananya ini gitu, sampai di mana begitu. Kenapa sih Pak ini sudah nyata-nyata sudah ditersangkakan dengan penista agama masih dibela? Ada apa di belakang ini semua? Ya menurut konon, tapi di sini kita nggak boleh seuzon bahwa semoga saja terbukti secara sah meyakinkan si Pak ini mendapat aliran dana dari lingkaran transparan tadi itu. Kalau sampai ini ada yang terlibat, si Pak bisa ditersangkakan ya. Sekali lagi siapapun yang menikmati aliran dana dari A ke B, B ke C dan seterusnya, lingkaran setan ini yang menghina agama Islam, saya mohon juga ya dijadiin tersangka dan dimiskinkan. Tindak pidana pencucian uang itu harus dimiskinkan supaya sebagai apa? Sebagai syarat bahwa mereka itu memang harus dijerat dan supaya tidak berbuat kembali hal yang sama. Itu dari saya. Semoga penyidik Polri ya, kalau pasal berlapis Pak, TPPU itu loh. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini ada Ustadz Unggul yang ada agensi mendadak, mungkin hamba dulukan terlebih dahulu ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan. Silakan Ustadz Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsungan ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Gak ngurangi rasa hormat. Jadi pesan saya kepada semua pemirsa ZCC, baik yang di pusat ataupun para menara siar ya. Ini kita telah menyaksikan tadi bersama betapa berbahayanya seorang munafik. Sudah diberi nasihat, tausiah, tetapi seorang pendosa itu akan bertaubat. Seorang munafik tidak akan bertobat sekalipun dinasehati oleh siapapun. Dia hanya bisa bertaubat karena dirinya sendiri. Kalau dia bilang saya tidak mendapat apa-apa, datang ke pendeta mabok mulu, datang ke channel-channel Kristen, saya bilang Anda cilaka sekali. Lebih bagus Anda mendapat bayaran jutaan ketimbang setelah membela penghujat agama Islam, pemfitnah Al-Quran, pemfitnah Nabi Muhammad SAW, Anda tidak dapat apa-apa, cilaka benar nasib Anda di dunia dan akhirat. Makanya Anda itu ya tidak layak. Di Islam Anda tidak diterima, di Kristen pun Anda cuma diludahi. Hanya seekor anjing yang mengemis remah-remah recehan. Kan udah saya bilang, jangan tanggung-tanggung. Daripada sengsara di dunia akhirat, mendingan kaya di dunia. Anda kalau masuk nyebrang ke sana, diangkat jadi pendeta, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih perusahaan. Jadi pesan saya, bertaubatlah dari dirimu sebelum ajal menjemputmu, atau jangan cilaka bener nasibmu di dunia sengsara, di akhirat apalagi azab Allah. Oke, itu aja. Thank you, Goldian. Standby. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah simak tadi ya bagaimana si Ustadz konon katanya ini menjelaskan serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya ya ketika membela si Kosman bin Sunet dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Azuma terhadap dirinya. Di sini sangat kelihatan sekali bahwa pertanyaan dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz konon katanya ini sangat melenceng ya, jauh dari harapan kita. Karena inti pertanyaan dari Ustadz Zuma jelas, apakah salah yang dikerjakan oleh si Kosman ketika menghujat Islam secara keseluruhan, namun dia malahan menjawab tentang akidah ya serta keimanan itu sudah dipastikan berbeda. Nah, ini saya rasa walaupun tidak dipertanyakan, semua umat muslim sudah paham akan hal itu, karena kadar keimanan serta akidah seseorang itu memang tidak bisa ditakar ataupun diukur ya. Sementara yang dilakukan oleh si Kosman ini bukanlah menunjukkan perbedaan keyakinan dia
karena ini sudah diumbar di muka umum, di muka publik, dan itu dilakukan berulang-ulang kali ya, walaupun sudah diberikan penjelasan kebenaran sesuai ayat yang dikutip oleh Kosman, oleh saudara-saudara muslim kita sudah diluruskan ya, namun dia tetap saja melakukan hal serupa hingga berulang-ulang kali. Jadi di sini sangat kelihatan bahwa si Ustadz konon katanya ini perlu dipertanyakan keyakinan serta keimanannya ya atas pernyataannya tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.